Semoga Allah selalu membimbingmu, dan biarlah angin menuntun langkahmu. Saudara-saudara sekalian, saya dari awal punya pemikiran-pemikiran yang tidak muluk-muluk, tetapi saya merasa aneh. Begitu banyak pakar, begitu banyak sarjana, begitu banyak profesor khususnya di bidang ekonomi yang kok tidak melihat fenomena dan gejala yang jelas di depan mata kita. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak pendiri bangsa kita, orang-orang hebat, orang-orang cemerlang, pendiri-pendiri Republik kita ini cemerlang. Mulai dari Sumpah Pemuda, anak-anak 20 tahun yang melaksanakan Kongres Pemuda tahun 1928, yang melahirkan Sumpah Pemuda umurnya 20 tahun, 22, 23, 24. Dari awal mereka sudah mengatakan, ya kan, bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Waktu itu belum ada Indonesia, banyak suku, banyak kerajaan mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Saudara-saudara sekalian, yang hebat adalah kecemerlangan itu tidak memilih bahasa mayoritas. Kalau bahasa mayoritas dan demokrasi, konsep awal dari Barat, demokrasi artinya adalah the rule of the majority, berkuasanya mayoritas. Kalau pakai demokrasi ala Barat, bahasa nasional kita harus bahasa Jawa, karena mayoritas rakyat kita Jawa. Tapi tokoh-tokoh dari Jawa pun merasa tidak bisa. Kita harus ada bahasa persatuan yang diterima oleh semua suku, semua etnis, semua ras, semua bagian dari Republik Indonesia. Akhirnya dipilihlah bahasa minoritas, bahasa Melayu yang lahirnya dari sekitar Riau. Kalau dilihat, Riau mungkin hanya kurang dari 3% dari Nusantara kita. Tapi waktu itu mereka berhasil. Semuanya bersepakat ya. Bung Karno, Bung Hatta semua. Kemudian juga founding fathers kita merumuskan Pancasila, mempersatukan rule of the majority. Demokrasi ala Barat berarti agama negara ini harus agama mayoritas, iya kan? Tapi tidak. Dasar negara kita Pancasila, semua agama dihormati. Jadi saudara-saudara, ini mempersatukan bangsa Indonesia. Yang Hindu, yang Protestan, yang Katolik, yang Konghucu, yang Buddha. Dan benar, mereka berjuang untuk Republik ini. Semua suku, semua agama bayar dengan darah. Bayar dengan darah. Siapa itu? I Gusti Ngurah Rai, seorang Hindu dari Bali, dikepung oleh Belanda, habis peluru, ditawar oleh panglimanya Belanda, kamu kalau menyerah, kamu hidup. Ngurah Rai mengatakan tidak menyerah, tidak menyerah. Pasang sangkur, cabut pedang, malah menyerang, mati semua. Ngurah Rai bersama seluruh pasukannya, 1 batalion habis.
hanya ada satu anak umur 14 tahun. Kasihan Ngurah Rai. Malam sebelum itu dikasih surat, dia suruh Yusuf keluar, seolah bawa surat dari Ngurah Rai, padahal maksudnya menyelamatkan anak itu. Saudara-saudara sekalian, itu pejuang, patriot. Menyerah? No. Bung Tomo lebih baik mati daripada dijajah kembali. Saudara-saudara sekalian, jadi ini saya harus tegaskan karena ada yang bertanya, ya kan? Gerindra tidak mengenal menyerah. Yang ragu-ragu, yang lemah jiwanya, banyak partai lain yang baik-baik juga. Monggo, ya. Jadi saudara-saudara sekalian, sekarang saya terima kasih. Sekarang saya lebih semangat. Saudara teriak Prabowo Presiden, dan saya ke daerah-daerah, banyak sekali sekarang rakyat juga saya merasakan dukungan ke saya tambah. Saudara-saudara sekalian, rakyat kita sekarang semakin pintar. Beberapa orang di elit merasa bahwa rakyat Indonesia bisa dibohongi terus. Ada juga yang melihat rakyat kita bisa dibeli, kasih ini, kasih itu. Ini tantangan bagi kita, tapi kita yakin rakyat kita sekarang bisa menilai. Karena apa? Karena telah terjadi revolusi digital, telah terjadi revolusi informasi. Hampir setiap rakyat walaupun dimanapun terpencil punya gadget, punya handphone, sudah punya dan bisa berinteraksi. Banyak yang punya Facebook, banyak punya ini dan itu. Saudara-saudara sekalian, jadi tadinya di mana elit merasa menguasai semua, sekarang sudah sulit. Sekarang informasi sudah kemana-mana. Jadi saudara-saudara, kunci sekarang adalah siapa yang lebih rajin menyampaikan pesan-pesan yang benar kepada rakyat kita. Siapa yang lebih rajin, siapa lebih, dan pesannya harus masuk akal. Saudara-saudara sekalian, saya telah menulis analisa-analisis saya hitam di atas putih. Berbagai buku sudah saya keluarkan sejak 2008, bahkan sejak 2004. Tapi yang paling terakhir saya kira buku saya ini, Paradoks Indonesia. Yang terakhir tidak terlalu tebal, tidak terlalu sulit untuk dibaca. Orang awam pun bacanya harusnya bisa mengerti intinya. Saudara sudah baca belum buku saya, Paradoks Indonesia? Sudah? Kok jawabnya kok kurang semangat? Sudah belum? Benar. Kalau saudara sudah baca, analisa masalah bangsa kita sebenarnya adalah sudah berjalan ratusan tahun. Apa yang terjadi yang saya sebut, ya, the net outflow of national wealth. Net outflow of national wealth. Mengalir keluarnya kekayaan nasional. Ini bisa dihitung. Bisa dihitung. Berapa penghasilan kita, berapa uang kita, berapa cadangan kita, dan berapa yang uang kita ada di luar negeri.
Saudara-saudara sekalian, ini masalah kunci. Kemudian jawabnya apa? Ini saya bisa kasih data-data, saudara. Saya kira katanya sudah baca kan paradoks, sudah saya kasih hitungannya, ya kan? Dan buku ini sudah beredar kurang lebih berapa tahun ya? Mulai pertama keluar kalau nggak salah 2000 berapa ya? 2014 ya atau 15. Sudah beredar, sudah diperbaiki berapa kali. Kalau di situ angka saya salah atau di situ saya punya analisa keliru, pasti saya sudah habis diserang habis-habisan, ya kan? Tapi ternyata begitu diolah, ternyata angka-angka saya benar, analisa saya benar. Saya pernah dengar dalam suatu waktu yang lalu, saya diintelin terus. Coba angkat tangan intel-intel yang ada di ruangan ini. Enggak ada. Intel-intel Melayu ada nggak? Intel-intel Melayu. Jangan bilang siapa-siapa ya. Saya intel. Ngintel mau kasih tahu. Tapi saya ini suka diintelin. Saya senang. Saya dengar. Ternyata kan di bagian-bagian intel itu kan banyak bekas anak buah saya juga. Ya. Suka ceritain juga. Rupanya saya punya pidato, buku saya, tulisan saya itu dibahas di bagian-bagian intel. Tapi karena analisa saya benar, angka-angka saya benar, lama-lama yang ngintelin itu lama-lama ya jadi pendukung Prabowo juga itu. Karena dia sadar kalau kita meneruskan ini, mengalirnya kekayaan nasional ke luar negeri itu ibarat badan kita mengalir terus darah. Kekayaan itu darah, uang itu darah. Bagaimana kita mau kasih rumah sakit yang baik tanpa uang? Bagaimana kita mau bikin ini untuk rakyat? Bisa aja kita gaji sekian, saya naikin gaji sekian, uangnya dari mana, Bung? Ya, kalau kekayaan kita keluar, contoh kelapa sawit, tanahnya milik bangsa Indonesia, ya kan? Bumi, lahan milik tanah, benar? Yang kerja orang Indonesia, UMR, ya kan? Jalan yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan itu dibangun oleh uang rakyat, APBD dan APBN, benar? Ya kan? Pelabuhan dibangun oleh APBN, benar? Solar disubsidi oleh APBN, uang rakyat Indonesia semua kan? Begitu dapat panen kelapa sawit, kemudian dirubah jadi minyak, kemudian diekspor, uangnya kok nggak kembali ke Indonesia, uangnya kok ditaruh di luar. Ini bangsa yang pintar atau bangsa yang tidak pintar? Jadi saudara-saudara, tahu-tahu kita produsen kelapa sawit yang terbesar di dunia, minyak goreng langka. Presiden kita Pak Jokowi dengan melihat perkembangan begini mencanangkan
hilirisasi. Sekarang tidak boleh bahan baku kita dijual murah dalam bentuk mentah. Kita tidak mau. Nikel sudah dilarang ekspor dalam bentuk mentah. Nikel harus diolah di Indonesia. Sebentar lagi boksit juga dilarang, nggak boleh diekspor. Boksit itu bahan, nah sekarang boleh. Tanggap dong, tanggap. Nikel sudah dilarang. Nikel kalau diolah kemudian jadi baterai mobil listrik dan sebagainya, itu nilainya tambah 67 kali. 67 kali. Tahun 2021 masih boleh ekspor nikel. Penghasilan kita dari nikel tahun 2021 $1 miliar. Presiden Jokowi melarang ekspor nikel tahun 22. Tahun 22 penghasilan kita naik 20 kali lipat. Hasilnya $20 miliar lebih, sekitar itu. Boksit bahan untuk aluminium. Tahu-tahu kita impor pesawat, kita impor mobil, kita impor motor. Saudara-saudara sekalian, negara bangsa keempat terbesar di dunia, milik semua ini, kok tidak bisa bikin mobil buatan Indonesia? Kok tidak bisa bikin motor buatan Indonesia? Saya sebagai Menteri Pertahanan, karena ada petunjuk dari Presiden Joko Widodo, saya perintahkan industri pertahanan PT Pindad bikin jeep buatan Indonesia. Namanya diberi oleh Pak Jokowi langsung. Namanya Maung. Saya kasih 5 nama. Satu nama dari ini, saya nggak sebut daerah mana. Satu nama dari ini, ada satu nama dari Jawa Barat, Maung. Jadi beliau pilih. Saya pilih, waktu itu saya sodorkan 5-6. Namanya kudanya Pangeran Diponegoro, ada namanya itu. Kalau nggak salah Gentayu. Habis itu namanya Pangeran Sultan Agung, namanya dan sebagainya. Beliau lihat, Menan yang ini saja mau, karena beliau bekas pengusaha, saya bekas tentara. Jadi memang pengusaha itu kadang-kadang memang lebih unggul dari tentara. Jadi dia bilang, Menan, kalau cari nama, cari yang sederhana, yang singkat, jelas, dan kuat. Ini mau kuat, harimau. Jadilah Maung. Dan beliau tanda tangan mobil pertama yang keluar, dan beliau ngetes saya. Menan masih bisa nyetir nggak? Masih bisa Pak. Beliau, apalagi Maung enak sekali karena full otomatis. Jadi ya aku nggak bikin apa-apa, hanya ya kan. Kadang-kadang apalagi ibu negara di belakang, waduh lebih stres lagi aku. Tapi Menhan bagus itu katanya, mikirnya halus. Gimana nggak halus? Kita stres kan? Pelan-pelan gitu. Yang di belakang kepala negara sama ibu negara, kalau gimana? Enggak, saya mau cerita saudara-saudara. Ini nanti untuk semua pasukan TNI.
semua dan Ramil akan pakai mobil ini. Semua kodim, dandim, kasdim, kasih ini kasih semua kodim akan pakai mau. Danrem semua staf pakai mau. Komandan brigade semua batalion semua pakai mau. Rindam semua angkatan laut marinir semuanya pakai mau. Enggak, jadi ada ceritanya begini, saudara. Jadi kan ada ceritanya. Kita harus, saya dapat perintah dari Pak Jokowi. Menhan, saya minta pertahanan diperbaiki. Semua saya serahkan sepenuhnya kepada Menhan. Baru saya analisa, baru saya bangun. Kemudian banyak pasukan kita kendaraannya aneh-aneh, ya, nggak jelas. Kemudian aku lihat benar nggak? Ya karena memang pembagian nggak ada atau kurang atau sebagainya. Saya putuskan perbaiki semua pasukan. Saya harus ambil keputusan. Ini saya cerita ya, saya cerita kepada kalian. Jadi saya panggil pindah. Coba bisa nggak kita bangun kendaraan buatan kita sendiri? Bisa Pak. Cari pakar, ada yang pernah kerja di General Motors, panggil jadikan direktur. Kita bener Pak, tapi ini karena kita baru membangun, jumlahnya tidak besar, banyak ini, jadi harga unitnya masih mahal. Jadi rupanya anggaran yang sekarang ada hanya cukup untuk sekitar 8.000 sampai 10.000 kendaraan. Padahal kalau 10.000 baru bisa turun harga buatnya. Saya ditawar dari negara lain. Jadi kalau mau ini satu unit kita produksi di Indonesia harganya kurang lebih $60.000, $59.000 kalau kita bangun di Indonesia. Kalau kita beli buatan negara lain, ada yang nawarin sampai di Indonesia $20.000. Waduh, kalau dari segi efisiensi bla 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 lebih murah beli yang dari luar. Tapi dari segi pembangunan bangsa, nation building, kalau kita import dari luar, kapan negara kita bangkit menjadi negara besar? Kapan anak-anak kita bisa kerja sebagai insinyur? Kapan, dan terutama di mana harga diri bangsa Indonesia? Bisa nggak Anda bayangkan, ya, komandan Kodim pakai mobil buatan asing, komandan Koren pakai mobil buatan asing, Panglima Kodam Siliwangi pakai buatan asing. Aduh, dosa kalau Menhannya Prabowo impor jeep asing, tidak membangun jeep buatan Indonesia. Malu Prabowo, malu. Panggil staf, kasih kontrak untuk pindah. Orang milik bangsa sendiri kok kita malu-malu, kok kita ragu-ragu, ya kan? Sekarang ongkosnya lebih mahal. Ini ongkos investasi sumber daya manusia. Saudara-saudara, ternyata alhamdulillah sudah diuji coba, naik gunung terus sudah tidak kalah. Akhirnya presiden pesen 2, khusus untuk presiden ada 2 sudah kita buat. Bayangkan, ibu negara aja mau
disupirin Prabowo. Dan kata Presiden, halus nyetirnya. Memang hatinya Pak Prabowo halus.